Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu secara rutinitas, kita membaca selawat dulu anak-anak. Selawat busro, setelah selawat busro kita berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin oleh siapa nih? Mana selawatnya? Ini selawat busro anak-anak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masalihina wa mu'allimina wa tabi'in. Selanjutnya, Nana kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin oleh Teresa, mimpin doa nak. Oke, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa memohon kepada Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi rabbah Rabbah wa wa bil bil Islam islami dinah wa bi wa Muhammadin wa nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulullah Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma nafi'an warzuqna warzuqni amin. fahmah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Semoga belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan dan berkah kita dalam Amin. belajar saat ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Bu sehat. Coba sebelum kita belajar, sebelum masuk materi, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ini Iya Bu. Teresa hadir tidak nak? Hadir Bu. Ina Akmalia Hadir hadir. Bu. Mas Laha
Hadir, oh, Bu. Raden, nak, datang hadir tidak, nak Raden? Raden, ada, Bu. Ada. Oh iya, ada Raden. Jumianto hadir tidak, nak? Izin, Bu. Oh iya, izin. Kemana, nak? Jumianto, nak? Katanya ada kegiatan, Bu, dengan keluarganya. Oh iya, semoga Pak Raden izin hari ini urusannya cepat selesai ya, nak. Semoga seperti kita seperti sedia kala seperti biasanya. Nah, di sini sebelum Ibu menyampaikan materi, coba barisan bangku, kursi, tolong nak dirapikan, dilaci-laci ada kertas, ada sampah, tolong dibersihkan terdahulu nak ya. Ya, Bu. Nah, di sini ya tidak ada ada beberapa materi yang Ibu sampaikan. Ini termasuk beriman kepada hari akhir, termasuk rukun iman atau rukun Islam. Anak-anak, Rukun iman, Bu. rukun iman yang keberapa, nak? Ru- Iman. Iman Berapa ke ya? rukun iman ada Kelima, berapa, Bu. nak? Rukun iman ada berapa, nak? Kelima, Bu. Ada 6, Bu. Ada Ada 6. 6. Pertama, iman kepada Allah, Kepada Allah. Allah, Kedua, Bu. beriman kepada. malaikat, Kepada Ketiga, malaikat. beriman kepada. Kitab, kitab, Kita, Bu. kitab Yang Allah, keempat, beriman kepada. kepada Nabi Rasul, dan Rasul. Kelima, beriman kepada hari akhir. hari Keenam, kiamat. beriman kepada dan kodo dan kodar. Qadar. Jadi, nak, kita bisa membedakan mana yang rukun Islam, yang mana rukun iman. Kadang-kadang salah, rukun iman kadang ada 5, rukun Islam ada 6, kadang tertukar. Jadi kita bisa membedakan iman, yang mana Islam. Islam ada 5, iman ada 6. Saat ini kita pelajari rukun iman yang kelima, beriman atau percaya kepada hari akhir. Akhir. Di sini Ibu, nih di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya salah satunya siswa dapat menjelaskan konsep hari beriman kepada hari akhir. Kedua, siswa mampu mengidentifikasikan dan tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak keimanan. Yang keempat, siswa dapat mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan suatu yang kreatif. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Di sini ada pengertian atau arti dari iman kepada hari akhir. Jadi di sini ada pengertian hari akhir. Hari akhir di sini adalah hari-hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Atau iman kepada hari akhir di sini adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk di dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan apa, nak? Di tiupnya sangkakala oleh malaikat siapa, nak? Malaikat Malaikat Israfil. Israfil, oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, gunung-gunung meletus, bukit, lautan meluap, semuanya hancur dan berhamburan apabila malaikat Israfil telah mendengar sangkakala, ialah terjadinya pada hari kiamat atau
hari akhir. Nah, di sini terdapat dalam firman Allah surat, ayo siapa yang tahu nak? Terdapat surat apa nak? Mengatakan terjadinya hari kiamat. Ayo siapa yang bisa? Terdapat dalam firman Allah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 kita baca sama-sama nak ya. Perhatikan firman Allah berikut. Ini surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma Yauma yaqumun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal Kal'ihil manfush. Ayat pertama, hari kiamat. Kedua, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Coba kita bayangkan nak, manusia seperti laron. Tahu laron nak? Tahu. Bagaimana Terbang bentuk alam-alam. laron? Bagaimana bentuk laron? Yang ada pada Terbang malam yang ada kecil. pada Ya malam Bu, hari. terbang Kita pada bisa malam hari. membayangkan laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburkan. Itu apabila terjadinya hari kiamat yang sangat-sangat dahsyat. Bisa kita membayangkan kan? Hari kiamat itu artinya hari terakhir, ialah hari akhir di mana manusia kita menjadi semuanya rata. Itu hari akhir. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam hari kiamat. Siapa yang tahu nak? Ada berapa macam-macam hari kiamat yang kita ketahui? 2, Bu. Ada berapa nak? Hari kiamat ada berapa? Iya, Dua. pintar. Ada dua. Dua. Pertama, kiamat. Kiamat Sukro. Iya, Bu. kiamat Suro. suro. Kiamat suro di sini sama dengan kiamat kecil. Kiamat suro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil atau kiamat suro adalah kiamat kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Itu dinamakan kiamat kecil atau kiamat sugro. Contoh, kiamat Orang yang meninggal, sugro, Bu. yaitu matinya seseorang. Matinya seseorang tadi banyak punya karena sakit, karena kecelakaan, karena hal dan lain sebagainya, Dan juga ada gempa bumi, ada banjir, ada bencana alam. Ada apa lagi, nak? Contoh kita kiamat kecil, kiamat sugro. Adanya perzinahan, Bu. Iya, betul. Adanya perzinahan di mana. Data apa lagi, nak? Masih ada lagi tidak? Contoh dari kiamat suhro atau kiamat kecil. Selain itu, musibah, ya tsunami, banjir, tanah longsor. Nah, masih banyak, Nah, sekarang kita rasakan, sudah terjadi kiamat kecil. Kematian seseorang, gempa ada, banjir ada, bencana alam ada, tsunami ada, ya kan? Itu ialah terjadi sudah kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro, arti kubro artinya besar. Kiamat besar. Kiamat kubro yaitu atau adalah hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Ayo, siapa yang tahu kapan terjadi hari kiamat kubro atau kiamat besar?
Siapa yang tahu? Ketika Tidak ada ketiupan yang tahu, sangkakala, Bu. Bu. Ya, hanya Tapi Tuhan kita yang tahu. tahu. Kita tidak Yang bisa maha kapan tahu. terjadinya kiamat Kiamat besar. besar. Iya, di sini juga ada tanda-tanda kiamat kubro atau tanda-tanda kiamat besar. Pertama, ada kekacauan, kejahatan, maksiat yang merajalela. Orang beriman semakin sedih, sedikit. Keluarnya Sedikit. Ya'juj, Baca. iya, Makjub. Dajjal. Matahari terbit dari sebelah barat itu. Barat. Kalau semuanya ada tanda-tanda seperti itu, berarti kita maunya, ya berarti sudah maksudnya hari kiamat. Apalagi Kiamat. malaikat, apa yang meniup trompet tadi, meniup sangkakala, ialah malaikat Israfil. Maka Israfil. terjadinya hari kiamat. Kiamat. Berikutnya, ada alam yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam Akhir. ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal yang berhubungan hari akhir. Seperti alam apa, Nak? Alam Alam Barzah. alam barzah. Yang kedua, yaumul Ba'as. ba'ats. Yang ketiga, Baat. yaumul mahsyar. Nasyir. Yang ketiga, yang keempat, yaumul hisab atau mizan. Terakhir, surga dan neraka. Neraka. Yang pertama, seperti alam barzah. Alam barzah di sini, alam dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Akhirat. Ke akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat itu dinamakan alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats di sini adalah hari dibangkitkan. Menuju kemana, Nak? Menuju ke padang mahsyar. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar di sini, yaumul mahsyar di sini. Nah, yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Dunia. Di sini kita pertama yaumul barzah, kedua setelah kita meninggal kita menuju pintu gerbang, bangkit dari alam kubur ini menuju kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita Mahsyar. dipertanggungjawabkan selama amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dunia. Yang keempat, di sini yaumul hisab atau mizan. Hisab di sini artinya Perhitungan. perhitungan. Mizan artinya Ditimbang. iya, penimbangan atau pertimbangan. Yang mana yang berat, Nak? Apakah sebelah kiri, apakah yang sebelah kanan ditimbang tadi, dihisap, diperhitungkan? Semuanya, Bu. Yo, apa seimbang? Apa berat yang kanan, apa sebelah berat yang kiri, Nak? Pertimbangan kita tadi. Sesuai dengan amal Semoga perbuatan, dengan iya. Selama kita perbuatan kita selama hidup kita di dunia, hisab perhitungan mizan ditimbang. Jadi yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Lalu yang berat kita selalu diawasi oleh malaikat apa? Malaikat siapa, Nak, yang selalu mengawasi kita sebelah kiri sebelah kanan, Nak? Rokib, Bu. Ya, Rokib Atib.
Nah, semuanya dicatat, amal baik, amal buruk selama kita hidup di dunia. Kalau sudah ditimpa perhitungkan ganjarannya, kalau berat yang kanan, ganjarannya adalah surga. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang khususnya untuk orang-orang yang beriman. Jadi, nak, kalian dari sejak dini atau dari sejak sekarang kita mempersiapkan diri. Banyak-banyaklah kita beribadah, banyak-banyaklah kita beramal soleh, banyak-banyaklah kita apa yang Allah perintahkan semuanya kita kerjakan. Nah, yang terakhir adalah neraka. Ya, neraka di sini merupakan tempat yang sangat buruk. Kinan kapan? Sangat tidak menyenangkan dan menakutkan. Jadi, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah. Itu sebaliknya dari surga. Kalau kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tidak pernah beramal soleh, tidak pernah apa yang Allah perintahkan kepada umat Islam kita tidak kerjakan, inilah ganjarannya adalah neraka. Kita tidak bisa bersembunyi. Semuanya Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, balasan amal baik dan buruk. Pertama, balasan amal baik. Balasan amal baik ialah kita pastilah, nak, ya, berbahagia bagi manusia yang beriman kepada Allah serta banyak berbuat kebaikan atau beramal soleh karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan penuh kenikmatan adalah surga. Itu kita kalau kita banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak mengerjakan yang baik-baik selama kita hidup di dunia. Yang berikutnya, nah, ada juga balasan amal buruk. Sebalik dari amal baik tadi, amal buruk di sini bagi orang-orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercelah. Bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan sisa neraka yang amat keras. Itu balasan orang yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Itu balasannya yang buruk. Siksaan Allah itu sangat pedih, sangat keras. Selanjutnya, di sini ada fungsi. Fungsi kita beriman kepada hari akhir. Pertama, fungsinya senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Yang kedua, selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Ketiga, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Itu manfaat dari kita atau fungsi kita mempercayai atau beriman kepada hari akhir. Kita beramal soleh, ya kita sudah tahu bagaimana kita bisa membayangkan terjadinya hari kiamat. Kalau kiamat kecil, ya sudah kita rasakan, sudah kita lihat sendiri kan di kalangan masyarakat sudah terjadi. Nah, kalau kalian membesar, kita tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah yang tahu kapan. Apabila Allah menghendaki, itulah kita tidak bisa menolak. Kita tunggu dari Allah itu, nah, ya. Nah, selanjutnya di sini udah tuh di sini, nak, ada
soal. Mana soalnya? Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit. Sekarang kalian kerjakan. Ada soal 5. Iya, Bu. Waktu 20 menit untuk mengerjakannya secara mandiri, secara sendiri-sendiri, jangan ribut, jangan kerjasama. Jadi silakan kerjakan sendiri. Soalnya cuman ada 5 esai yang berbentuk Iya. esai. Pertama, mengapa menurut Anda penting bagi umat Islam untuk meyakini adanya hari akhir? Bagaimana keyakinan terhadap hari akhir mempengaruhi perilaku? Nah, itu dan seterusnya. Ya, sekarang silakan nak kerjakan soal 5 tadi. Bu, dikerjakan di kertas lembar apa di buku, Bu? Di buku latihan. Di Iya, buku Bu. pimpinan, ya nanti kalau nanti kertas selembar nanti hilang. Jadi enaknya di buku mengerjakan tugas latihannya. Sudah selesai anak-anak? Ya, Belum, Bu. Bu. 2 lagi. 2 lagi ya. Ya, Ibu tunggu Iya, ya. Bu. Ya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalau selesai silakan kumpul bawa ke depan. Sini nak. Kita Ibu koreksi. Ya, sini. Siapa yang belum ngumpul? Ya, Sudah semua, alhamdulillah. Bu. Sudah, ya. Sini taruh ke depan. Sini kita Ibu koreksi. Dah, alhamdulillah. Ini Reza nomor 1 ya betul, nomor 2 betul, ya 3 ya. Reza mendapat nilai 100 semuanya benar. Makasih, Bu. Maslahah. Iya, ini betul. Ya, maslahah salah setengah, jadi 9,5. Iya, Bu. Nah, yang selanjutnya Raden. Ya, ini kurang jawaban nomor 3-nya, nak. Kurang lengkap. Jadi mendapat 65, Raden. Iya, iya semuanya jawabannya benar. Alhamdulillah. Kesimpulan. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan dari materi ajar kita tadi beriman kepada hari akhir? Ayo, Akhir. ayo, Bu. ayo, Reza, ayo silakan nak menyimpulkan dari materi beriman kepada hari akhir. Ayo silakan nak. Oke. Beriman pada hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman, Bu. Rukun Iya, iman yang kelima. iya, Kemudian hari akhir atau hari kiamat itu saat ketika seluruh alam semesta itu berakhir, hancur lebur. Ya iya, manusia
Iya, Betul banget seperti Raron, Bu. iya, betul. Habis itu Apalagi nak kesimpulannya? memiliki iman pada hari akhir mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, Bu. Iya. Dan bertanggung jawab Ya, dan Bu. berakhlak mulia karena sadar akan adanya konsekuensi atas setiap tindakan di kehidupan setelah mati. Mati. Nah, anak-anak sekalian, kita, Ibu sudah menyampaikan atau menjelaskan pengertian hari akhir, firman Allah, macam-macam kiamat yang berhubungan dengan hari kiamat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kira-kira Kesimpulan. anak-anak sudah paham belum yang Ibu sudah Alhamdulillah. jelaskan? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Setelah itu, nah, di sini alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Dah. Dah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mana kita tuh? Selesai.